Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Kushairi. Di sini saya akan menjawab soal UAS tentang filsafat. Pertanyaan pertama, apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Yaitu perbedaan abad utama antara filsafat barat modern dengan filsafat pertengahan dan klasik dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk tema, pendekatan, dan fokusnya. Berikut adalah ciri-ciri yang membedakan. 1. Perspektif tentang pengetahuan. Abad klasik menekankan pada prinsip-prinsip universal dan ide-ide abadi. Pengetahuan sering dianggap sebagai pencarian kebenaran universal. Sedangkan abad pertengahan, pengetahuan dipandang sebagai wahyu ilahi yang didukung oleh akal. Ada kecenderungan untuk menyesuaikan filsafat dengan dogma agama. Filsafat modern menekankan epistemologi atau teori pengetahuan dengan membedakan pendekatan rasionalisme atau Descartes, Leibniz, dan empirisme atau Locke, Hume. Perhatian besar diberikan pada batasan dan sumber pengetahuan manusia. Yang kedua, metode dan pendekatan. Adab klasik menggunakan dialog, edukasi, dan refleksi filosofi sebagai metode utama. Sedangkan abad pertengahan banyak menggunakan metode klasik skolastik, yakni argumentasi logistik yang mendukung doktrin agama. Sedangkan filsafat modern menjelaskan metode eksperimental dan skeptis terhadap tradisi lama. Filsuf seperti Kant mencoba menjembatani empirisme dan rasionalisme. Pertanyaan selanjutnya, filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? Jawabnya, filsafat modern memang dianggap dimulai dari perkiraan René Descartes. Descartes dikenal sebagai bapak filsafat modern karena dia mengubah cara berpikir filsafat dengan pendekatan yang lebih rasional dan sistematis. Descartes melakukan kritik mendalam terhadap metafisika tradisional karena dia merasa bahwa banyak kepercayaan dan pengetahuan yang ada pada masa itu tidak dapat dibuktikan secara logis atau rasional. Dia menggunakan metode keraguan-keraguan atau metodologi skeptis untuk mempertanyakan segala sesuatu yang dapat diragukan dengan tujuan mencari kebenaran yang pasti. Proses ini membawanya pada kesimpulan terkenal, cogito ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada. Ini dianggap sebagai titik awal dari pemikiran modern karena meyakinkan bahwa eksistensi diri sebagai subjek berpikir adalah kebenaran mutlak yang pertama, tidak dapat dilakukan. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Metode positivisme dan dialektis adalah dua pendekatan yang berbeda dalam memperoleh pengetahuan, masing-masing dengan karakteristik dan prinsip dasar yang unik. Berikut penjelasannya. Positivisme
Positivisme adalah pendekatan filosofis yang menekankan bahwa pengetahuan harus didasarkan pada fenomena yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Metode ini dikembangkan oleh Auguste Comte dan menekankan pentingnya ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Pengamatan empiris. Positivisme berfokus pada pengamatan langsung dan eksperimen untuk mengumpulkan data. Sedangkan verifikasi, teori, dan hipotesis harus dapat diverifikasi melalui pengujian dan eksperimen. Objektivitas. Peneliti harus mempertahankan sikap netral dan objektif, serta menghindari bias subjektif dalam penelitian. Kesempurnaan ilmiah. Hanya pengetahuan yang dapat diuji secara ilmiah yang dianggap valid. Selanjutnya, penolakan metafisika. Positivisme menolak spekulasi metafisik yang tidak dapat dibuktikan secara empiris. Sedangkan dialektis, metode dialektis berasal dari filsafat Hegel dan Marx yang menekankan pentingnya kontradiksi dan perubahan dalam proses memperoleh pengetahuan. Kontradiksi pengetahuan diperoleh melalui analisis kontradiksi dalam fenomena yang sedang dipelajari. Perubahan. Segala sesuatu berada pada keadaan berubah dan berkembang. Pengetahuan juga dinamis dan tidak statis. Saling hubungan. Fenomena tidak dapat dipahami secara terpisah, tetapi harus dilihat dalam konteks saling hubungannya dengan fenomena lain. Sintesis. Dialektika melibatkan proses tesis, antitesis, dan sintesis, di mana suatu tesis atau pernyataan awal menghadapi antitesis pernyataan yang berlawanan, dan melalui konflik ini muncul sintesis atau pengetahuan baru. Materialisme historis. Dalam versi Marx, metode dialektis diterapkan dalam analisis sejarah dan masyarakat, menekankan peran ekonomi dan materi dalam perkembangan sosial. Pertanyaan selanjutnya, dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud. Teori pertama, teori korespondensi, menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika sesuatu dapat kenyataan atau fakta yang ada di dunia nyata. Kebenaran diukur berdasarkan sejauh mana pernyataan tersebut mencerminkan realitas. Misalnya, pernyataan salju berwarna putih dianggap benar jika dalam pernyataannya salju memang berwarna putih. Prinsip utama kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan realitas. Contoh, pernyataan bumi berbentuk bulat dianggap benar karena sesuai dengan kenyataan ilmiah bahwa bumi memang berbentuk bulat. Yang kedua, teori koherensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan lain yang sudah diterima sebagai benar dalam suatu sistem kepercayaan atau pengetahuan. Dalam hal ini, kebenaran lebih bersifat internal, yaitu sejauh mana pernyataan tersebut konsisten dengan sistem kepercayaan yang ada. Prinsip utamanya, kebenaran adalah konsistensi logis dalam suatu sistem kepercayaan. Contoh dalam matematika, pernyataan 2 tambah 2 sama dengan 4 adalah benar karena konsisten dengan prinsip-prinsip dasar aritmetika. Yang ketiga, teori pragmatisme. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diukur berdasarkan manfaat praktis atau kegunaan dalam situasi nyata. Suatu pernyataan dianggap benar jika memiliki konsekuensi yang positif atau bermanfaat dalam praktik. Prinsip utama dari teori pragmatisme adalah bahwa kebenaran suatu pernyataan atau teori diukur berdasarkan manfaat praktis dan hasil
nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sebuah hipotesis ilmiah dianggap benar jika dapat diterapkan dalam menghasilkan prediksi yang akurat serta berguna dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan berikutnya, jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana kedua pandangan tersebut mendekati hakikat pengetahuan. Realisme menganggap pengetahuan sebagai representasi yang benar di dunia nyata yang ada di luar diri kita. Kebenaran pengetahuan diukur dengan seberapa akurat representasi tersebut menggambarkan realitas objektif. Sedangkan idealisme menganggap pengetahuan sebagai hasil konstruksi pikiran. Kebenaran pengetahuan diukur berdasarkan koherensi internal dan konsistensi dengan pengalaman subjektif atau struktur rasional pikiran. Pertanyaan selanjutnya, dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Mari kita bahas 4 paham utama dalam kajian ontologi. Yang pertama, materialisme berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada terdiri dari materi fisik. Semua fenomena dalam alam semesta, termasuk pikiran dan kesadaran, dianggap sebagai hasil dari interaksi materi. Dalam pandangan ini, semua aspek realitas dapat dijelaskan melalui proses fisik dan hukum alam. Yang kedua, idealisme adalah paham yang menyatakan bahwa realitas hakiki bersifat mental atau spiritual, bukan materi. Dunia fisik dianggap sebagai manifestasi atau produk dari pikiran atau kesadaran. Ada berbagai bentuk idealisme, termasuk idealisme subjektif yang menekankan peran persepsi individu dan idealisme objektif yang memandang realitas sebagai hasil dari prinsip-prinsip atau ide-ide universal. Yang ketiga, dualisme. Mengetahui adanya dua substansi yang berbeda dari independen, materi dan pikiran atau jiwa. René Descartes adalah salah satu filsuf yang mendukung dualisme. Menurut paham ini, tubuh fisik dan pikiran satu jiwa adalah dua entitas yang berbeda namun saling berinteraksi. Dualisme sering digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pikiran dan tubuh serta pengalaman kesadaran. Yang keempat, pluralisme menyatakan bahwa realitas terdiri dari lebih dari dua jenis substansi atau kategori dasar. Tidak seperti materialisme yang hanya mengakui materi atau idealisme yang hanya mengakui pikiran. Pluralisme mengakui keberadaan berbagai entitas atau prinsip-prinsip dasar yang membentuk realitas. William James adalah salah satu filsuf yang terkenal dengan pandangan pluralismenya, yang menerima keberagaman dan kompleksitas pengalaman manusia sebagai bagian dari realitas. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Materialisme berpendapat bahwa semua fenomena dan entitas dalam realitas dapat dijelaskan melalui materi dan interaksi fisik. Beberapa argumen utama yang mendukung pandangan materialisme adalah: pertama, basis empiris. Materialisme didasarkan pada pengamatan empiris dan ilmu pengetahuan. Penemuan dalam fisika, kimia, dan biologi menunjukkan bahwa dunia fisik dapat dijelaskan melalui hukum-hukum alam yang dapat diamati dan diukur. Kedua, reduksionisme. Materialisme sering menggunakan pendekatan reduksionisme di mana fenomena kompleks
dijelaskan melalui bagian-bagian yang lebih sederhana. Misalnya, pikiran dan kesadaran dapat dianggap sebagai hasil dari aktivitas neuron-neuron di otak. Ketiga, konsistensi dan prediktabilitas. Materialisme menawarkan penjelasan yang konsisten dan dapat diuji secara eksperimental. Misalnya, teori evolusi menjelaskan bagaimana kehidupan berkembang melalui proses seleksi alam yang merupakan fenomena fisik. Keempat, penolakan terhadap entitas non-fisik. Materialisme menolak keberadaan entitas non-fisik sebagai jiwa atau roh. Semua aspek realitas dianggap sebagai hasil dari interaksi materi. Sebaliknya, idealisme berpendapat bahwa realitas hakiki bersifat mental atau spiritual. Beberapa argumen utama yang didukung pandangan idealisme adalah: pertama, primasi kesadaran. Idealisme berpendapat bahwa kesadaran adalah elemen dasar dari realitas. Pengalaman subjektif kita tentang dunia dianggap lebih mendasar daripada materi fisik. Menurut idealisme, dunia fisik hanya ada dalam kesadaran kita. Argumentasi filosofis. Filsuf seperti George Berkeley berargumen bahwa kita tidak dapat membuktikan keberadaan dunia luar secara langsung. Semua yang kita ketahui tentang dunia luar adalah persepsi kita, sehingga realitas sejati adalah pengalaman mental. Ketiga, kesulitan reduksionisme. Idealisme menentang pendekatan reduksionisme materialisme dengan mengklaim bahwa tidak semua fenomena dapat dijelaskan melalui materi. Kesadaran misalnya tidak dapat sepenuhnya dijelaskan sebagai aktivitas otak. Teori ilmiah dan matematika. Beberapa pendukung idealisme berargumen bahwa teori ilmiah dan prinsip-prinsip matematika menunjukkan bahwa prinsip-prinsip universal yang bersifat mental. Matematikawan Kurt Gödel misalnya menunjukkan bahwa logika dan matematika memiliki keterbatasan yang menunjukkan realitas non-fisik. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya dalam indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empiris. Empiris adalah paham filosofis yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera. Argumen utama yang mendukung pandangan ini adalah: 1. Pengalaman indera sebagai dasar pengetahuan. Empiris berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat diandalkan adalah melalui pengalaman indera. Pengamatan langsung terhadap dunia melalui panca indera memberikan dasar yang konkret dan dapat diuji untuk pengetahuan kita. Misalnya, kita tahu bahwa api panas ketika kita merasakannya melalui indera peraba. Kedua, penolakan terhadap konsep innata. Empirisme menolak gagasan bahwa ada konsep atau pengetahuan bawaan yang sudah ada dalam pikiran manusia sejak lahir. Menurut pandangan ini, semua ide dan konsep yang kita miliki diperoleh melalui pengamatan hidup. 3. Falsibilitas dan verifikasi. Pengetahuan yang berasal dari pengalaman indera dapat diuji dan diverifikasi. Kita dapat mengulang pengamatan dan eksperimen untuk memverifikasi kebenaran suatu klaim. Ini memberikan dasar yang lebih kuat untuk pengetahuan dibandingkan dengan penalaran murni atau spekulasi. Meskipun empirisme menekankan pentingnya pengalaman indera, ini tidak berarti bahwa akal tidak memiliki peran. Berikut adalah kedudukan akal menurut empirisme. Pertama, pengolahan informasi indrawi. Akal berfungsi untuk mengolah informasi yang diterima melalui indera. Setelah menerima data indrawi, akal mengorganisasikan, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data tersebut untuk membentuk pengetahuan yang koheren. 2. Hubungan antara pengalaman
dan akal. Empirisme mengakui bahwa pengalaman indera saja tidak cukup untuk membentuk pengetahuan tanpa intervensi akal. Akal digunakan untuk menafsirkan dan membuat generalisasi dari pengalaman indera yang konkret. Misalnya, dari banyak pengalaman melihat objek jatuh, akal bisa menyimpulkan hukum gravitasi. Yang ketiga, batasan akal. Empirisme juga menekankan bahwa akal memiliki batasan dan tidak dapat diandalkan tanpa pengalaman indera. Misalnya, peneraran murni tanpa data inderawi mungkin menghasilkan kesimpulan yang spekulatif dan tidak dapat diverifikasi. Selanjutnya, jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Baik indera maupun akal memiliki kelemahan dalam pemberian pengetahuan yang akurat dan lengkap. Berikut adalah beberapa kelemahan masing-masing. Kelemahan indera. 1. Kesalahan persepsi. Indera kita bisa mudah tertipu oleh ilusi optik atau gangguan lain yang mengubah persepsi kita terhadap realitas. Misalnya, jarak dan ukuran objek dapat terlihat berbeda tergantung sudut pandang atau pencahayaan. Kedua, keterbatasan fisik. Indera manusia memiliki batasan dalam hal jangkauan dan sensitivitas. Misalnya, mata kita tidak dapat melihat dalam gelap tanpa bantuan cahaya, dan telinga kita memiliki batasan frekuensi suara yang dapat didengar. Ketiga, subjektivitas. Pengalaman indera bersifat subjektif dan dapat berbeda dari satu individu ke individu lain. Misalnya, dua orang mungkin merasakan suhu yang sama sebagai dingin atau hangat, tergantung pada keadaan fisik dan psikologis mereka. Ketiga, pengaruh kondisi psikologis. Kondisi psikologis seperti kelelahan, stres, atau gangguan mental dapat mempengaruhi cara kita merasakan dan menafsirkan informasi indrawi. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penilaian atau persepsi. Kelemahan akal. 1. Bias kognitif. Akal manusia rentan terhadap berbagai jenis bias kognitif yang dapat mempengaruhi penilaian dan pengambilan keputusan. Misalnya, bias konfirmasi membuat kita cenderung mencari dan mempercayai informasi yang mendukung pandangan kita yang sudah ada. Kedua, keterbatasan logika. Penilaian logis memiliki batasan terutama ketika berhadapan dengan fenomena yang kompleks atau ambigu. Akan mungkin tidak selalu dapat menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang tidak memiliki struktur logis yang jelas. Ketiga, kesalahan penafsiran. Akal kita kadang-kadang salah dalam menafsirkan data dan informasi, terutama ketika data tersebut tidak lengkap atau ambigu. Misalnya, kita mungkin membuat kesimpulan yang salah berdasarkan informasi yang terbatas. 4. Pengaruh emosi. Emosi sering mempengaruhi proses berpikir dan pengambilan keputusan kita. Emosi dapat mengaburkan penilaian rasional, menyebabkan kita membuat keputusan yang tidak logis atau tidak optimal. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Mari kita jelaskan perbedaan antara nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai subjektif. Nilai subjektif adalah nilai yang bergantung pada persepsi, perasaan, atau keyakinan individu atau kelompok. Dengan kata lain, nilai subjektif bersifat relatif dan bisa berbeda dari satu orang ke orang lain. Beberapa karakteristik nilai subjektif adalah tergantung pada pengalaman pribadi, pengalaman hidup, latar belakang budaya, dan preferensi pribadi individu sangat mempengaruhi nilai subjektif. Misalnya, seseorang mungkin menganggap musik klasik sangat berharga karena mereka menikmati, sementara orang lain mungkin tidak merasakan hal yang sama. Tidak ada kebenaran mutlak.
Karena nilai subjektif berdasarkan pandangan pribadi, tidak ada kebenaran mutlak atau universal yang dapat diterapkan pada semua orang. Apa yang dianggap baik, benar, atau indah bagi seseorang mungkin tidak berlaku bagi orang lain. Contoh, preferensi makanan, selera musik, dan pandangan tentang keindahan adalah beberapa contoh nilai subjektif. Apa yang disukai atau dihargai seorang mungkin sangat berbeda dengan orang lain. Nilai objektif. Nilai objektif adalah nilai yang dianggap memiliki keberadaan atau kebenaran independen dari persepsi individu. Nilai ini dipandang sebagai universal dan berlaku untuk semua orang, terlepas dari pandangan pribadi mereka. Beberapa karakteristik nilai objektif adalah independen dari pendapat pribadi. Nilai objektif tidak bergantung pada pendapat, perasaan, atau pengalaman pribadi seseorang. Nilai ini dianggap benar atau salah, baik atau buruk secara universal. Kebenaran universal. Nilai objektif dianggap sebagai prinsip atau kebenaran yang berlaku untuk semua orang di semua waktu dan tempat. Misalnya, nilai kejujuran atau keadilan sering dianggap sebagai nilai objektif. Contoh, prinsip etika seperti membunuh adalah salah atau kejujuran adalah kebajikan sering dianggap sebagai nilai objektif. Nilai-nilai ini dianggap berlaku secara universal terlepas dari pandangan individu. Thank you, terima kasih. Mungkin penjelasan saya untuk tugas UAS sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.